Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi pembagian berbagai bentuk pecahan. Seperti yang kita tahu bahwa pecahan itu ada berbagai macam, ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Maka hari ini kita akan belajar tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. Contoh yang pertama, misalkan kita punya angka 3/4, kemudian akan kita bagi dengan misalkan 1/2. Dimana 3/4 itu merupakan pecahan campuran dan 1/2 itu merupakan pecahan biasa. Langkah yang gampang ketika kita menemukan soal seperti ini adalah kita jadikan semuanya menjadi pecahan yang sama, ya, menjadi pecahan yang sama. Kita samakan dulu, dan yang lebih gampang atau yang biasanya kita kerjakan itu dijadikan semuanya ke pecahan biasa. Jadi 3/4 akan kita ubah ke pecahan biasa. 3/4 kalau dijadikan pecahan biasa, 4 dikalikan dengan 3 itu 12, ditambahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 15/4 dibagi dengan 1/2, seperti ini, ya. Jadi yang pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Yang 1/2 karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, langsung kita tuliskan kembali. 15/4 dibagi 1/2. Dalam pembagian pecahan, kalau ada tanda pembagian seperti ini, maka harus kita ubah dia menjadi perkalian, ya, harus kita ubah menjadi tanda perkalian. Maka kita tuliskan 15/4 karena ini sudah dalam bentuk perkalian. Pecahan yang kedua, ya, pecahan yang kedua ini kita ubah di sini nanti. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kita tukar posisinya. Jadi dari pembilang akan menjadi penyebut, penyebutnya akan menjadi pembilang. Kita tuliskan berarti 1/2 kita ubah menjadi 2/1. Ya, jangan lupa ketika pembagian berubah menjadi perkalian, maka pecahan yang kedua harus diubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, boleh kita langsung mengerjakan. Kita kerjakan operasi hitungnya. 15 langsung kita kalikan dengan 2, 4 kita kalikan dengan 1, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 15 kita kalikan 2, itu hasilnya adalah 30. 4 dikalikan 1, itu hasilnya adalah 4. Karena dalam pecahan biasa hasilnya dan pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan jadikan ke campuran. Maka 30 dibagi 4, ya, atau 4 kali berapa yang mendekati 30, hasilnya adalah 7. Ya, sisa berapa kalau 30 dibagi 4 dapatnya 7? Sisanya adalah 2. 4 tetap sebagai penyebut, ya. Maka tinggal kita sederhanakan lagi, karena 7/2/4 boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ya, atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2, maka hasilnya adalah 7 1/2. Pak, kalau mau dari cancelling, dengan cara cancelling apakah bisa? Bisa. 15/4 kita tuliskan lagi, ya, dikali dengan 2/1. Nah, seperti ini bisa kita cancelling. 15-nya tetap, ya, dengan 1 karena ini nggak bisa. Nggak bisa ini. Maka kita bagi cancelling. Yang ini 2 dibagi 2 dapat 1, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2.
Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 15 dikalikan dengan 1 itu adalah 15. 2 dikalikan 1 itu adalah 2. 15 per 2. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan, kita bagi jadi pecahan campuran. 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian sisanya berapa? 14 ya? 1 per 2. Ya, hasilnya sama. Bedanya cara yang atas dengan yang bawah. Kalau yang atas kita nanti angkanya akan lebih besar terlebih dahulu, baru kita sederhanakan. Kalau pakai cancelling seperti ini, maka hasilnya akan lebih sederhana. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita akan contoh yang kedua. Kalau tadi kita sudah campuran dengan biasa, maka kita coba sekarang campuran dengan desimal. Jadi misalkan ada angka 2,5 campuran ya, dibagi misalkan dengan 0,4. Ingat, kita jadikan semuanya ke pecahan yang sama, dan yang paling mudah kita jadikan ke pecahan biasa. Oke ya, 5 dikalikan 2 itu 10, ditambahkan 2 maka hasilnya adalah 12 per 5 dibagi 0,4. Ingat desimal, kalau satu angka di belakang koma maka berarti dia per 10. 4 per 10 seperti ini ya. Jadi pecahan campurannya kita ubah ke biasa, desimalnya juga kita ubah ke pecahan biasa. Kalau sudah seperti ini, ingat tandanya pembagian ya, tanda pembagian ini kita ubah ke perkalian. Maka kalau tandanya diubah ke perkalian, kita nanti pecahan yang kedua kita ubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Dibalik 12 per 5 kita tuliskan kembali. Yang ini pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Maka 10 per 4. Kalau sudah seperti ini langsung kita kerjakan. 12 kali 10 itu hasilnya adalah 120 ya. Kemudian yang 5 kali 4 kita kalikan hasilnya adalah 20. Pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bagi 120 kita bagi dengan 20, maka hasilnya adalah 6. Pak, kok ini pecahan pecahannya kok menjadi bilangan? Ya, kalau dia pembagiannya menjadi utuh, menjadi bilangan tidak apa-apa. Jadi langsung kita tuliskan 6, tidak perlu ditambahkan pecahan yang lain-lain ya. Oke, kalau bisa mau cancelling apakah bisa Pak? Bisa. Jadi dari sini 12 per 5 dengan 10 per 4 gitu ya. Kalau kita kalikan kemudian kita cancelling, bisa 5 dengan 10 ya. 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 12 dan 4 bisa kita cancelling juga. 12 dan 4, 12 kalau dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Tuliskan ya, 3. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Maka langsung kita kalikan kalau sudah seperti ini, karena sudah tidak ada yang bisa di cancelling. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 2 itu hasilnya 6. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Boleh kalau 6 per 1 seperti ini kita tuliskan 6 saja ya, sama hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk contoh yang sekarang kita coba contoh yang ketiga. Kalau tadi campuran dengan desimal, maka sekarang kita akan mencoba persen. Misalkan kita punya angka 5% gitu ya, dibagi misalkan 7 per 10 persen dengan pecahan biasa. Ingat, kita jadikan semuanya menjadi pecahan yang sama. Persennya per 100, 5 per 100
Oke, seperti ini. Kemudian kita bagi pecahan biasa ya, tetap kita turunkan saja 7/10 seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita ubah ya, sudah sama-sama kan menjadi pecahan biasa. Ini pembagian kita ubah menjadi perkalian 5/100 ya, kita tuliskan 7/10 kita ubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kita balik posisinya. Jadi kita tuliskan 10/7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung kalikan. Ya, boleh pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 10 itu hasilnya adalah 50. Kemudian 100 kali 7 itu hasilnya adalah 700. Baik, di sini angkanya masih besar. Kalau mau lebih kecil gimana? Apa kita sederhanakan? Boleh. Tapi bagaimana kalau kita cari dengan cara cancelling? Ya, hasilnya kita cari dengan cancelling. 5/100, 10/7 ya. Kita kalikan. Pak, kita mau cancelling apakah bisa? Bisa. Kita cancelling 100 dengan 10. 100 kalau dibagi 10 itu hasilnya adalah 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Pak, apakah ada yang bisa di-canceling lagi? Bisa, selama pembilang dengan penyebut. 5 dengan 10. 5 dibagi 5 hasilnya nanti adalah 1. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Seperti ini bisa kita kalikan ya. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 2 dikalikan 7 hasilnya adalah 14. Maka kalau seperti ini yang atas karena dengan angka yang besar, apakah bisa Pak disederhanakan? Bisa ya, sama-sama ini dibagi, misalkan dibagi 10 gitu ya, atas dan bawah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 50 dibagi 10 itu hasilnya adalah 5. 700 dibagi 10 adalah 70. Pak, kok tidak sama? Kan masih bisa disederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 70 dibagi 5 hasilnya adalah 14. Ya. Nah, terserah kalian mau cari pakai cara yang mana, langsung dikalikan seperti ini. Dengan resikonya angkanya lebih besar, harus kalian sederhanakan. Kalau canceling seperti ini, angkanya nanti akan ketemu yang lebih sederhana. Oke, contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir kita punya contoh. Tadi sudah persen ada, desimal ada, pecahan biasa ada. Sekarang coba kita ke pecahan biasa. Misalkan ada 1/4 ya. Misalkan kita bagi dengan desimal 0,3. Nih, kita punya pecahan biasa dan desimal 1/4 dan 0,3. Kita jadikan semuanya dengan pecahan yang sama, maka kita jadikan dia ke pecahan biasa. 1/4 dibagi 0,3 berarti satu angka di belakang koma, maka dia adalah 3/10. Masih dalam bentuk pembagian, kita ubah dia menjadi perkalian. Ini ya, kita tuliskan 1/4. Kalau sudah seperti ini, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, kalau sudah kita ubah, kita tuliskan 10/3. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita kalikan. 1 dikali 10 itu hasilnya adalah 10. 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12. Maka hasilnya adalah 10/12. Pak, bisa kita sederhanakan? Bisa, tapi kita pakai canceling dulu. Misalkan 1/4 dengan 10/3 itu kalau kita bagi, nah tandanya dirubah menjadi perkalian. 1
kali 10, 4 kali 3, kita canceling. Misalkan 1 dengan 3 tidak bisa ya, maka 10 dengan 4 sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5, 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 5 kita tuliskan hasilnya adalah 5, 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. 5 per 6 jawaban paling sederhana. Pak, tidak sama dengan yang atas. Yang atas belum kita sederhanakan. Yang atas kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya sama. Pak, ini kan dalam pecahan biasa. Kalau kita ubah ke desimal apakah bisa? Bisa. Nah, kita ubah ke desimal. 5 per 6 berarti 5 dibagi 6. Mengingatkan aja dengan cara korong gadget ya. 5 dibagi 6, maka 5 dibagi 6 tidak bisa, kita tambahkan 0 di sini, maka atas dikasih 0, 50 dibagi 6 dapatnya adalah 8. 8 kali 6 itu adalah 48 ya. 50 dikurangi 48 itu adalah 2. 2 dibagi 6 kan tidak bisa, kita pinjam 0, tambahkan 0, 0 jadinya 20 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3. 3 dikali 6 adalah 18, sisa 2 dan seterusnya ke bawah ya. Kalau kita teruskan maka cukup kita tuliskan 0,83 atau kalau mau kita tambahkan 3 angka di belakang koma, 0,833. Tuliskan ya, 0,833 ya, kalau dalam bentuk desimal. Oke, mungkin itu pelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan pembagian berbagai bentuk pecahan. Nanti akan ada soal latihan, silahkan dipelajari di rumah. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.